ucapkan terima kasih atas waktu luangnya. Jadi malam-malam begini yang harusnya kita istirahat, kita mengadakan meeting ya untuk acara onboarding praktisi mengajar. Saya selaku mewakili dari pihak Bapak Direktur yang hari ini berhalangan mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa acara atau kegiatan praktisi mengajar nanti memang akan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu kita akan terjadi kolaborasi ya antara Bapak Ibu sebagai praktisi mengajar memiliki ekspertis tertentu dengan pihak kami khususnya di Mercu Buana, kemudian juga Bapak Ibu nanti bisa memberikan sharing tidak hanya knowledge tetapi juga praktis yang biasa diterapkan di dunia industri Bapak Ibu terkait soft skill dan juga sikap yang diperlukan. Kemudian juga dengan program ini diharapkan bisa memberikan kompetensi yang lebih kepada lulusan di masing-masing prodi kami, sehingga lulusan nanti siap untuk bekerja di dunia industri. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kolaborasi ini sebagai awal ya untuk nanti Bapak Ibu bisa memberikan knowledge-nya, memberikan sharing terkait dengan keterampilan yang diperlukan ataupun beberapa soft skill yang diperlukan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Semoga acara atau kegiatan kolaborasi ini akan bisa berkelanjutan sehingga Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsih kepada prodi secara khusus ya, karena prodi nanti memiliki tujuan atau capaian pembelajaran, kita mau diarahkan kemana sih prodi nanti, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan masukan terhadap prodi secara khusus. Baik Bapak Ibu, pada acara ini saya mengucapkan selamat datang di Mercu Buana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan waktunya berkontribusi terhadap ilmu yang sudah Bapak Ibu terapkan di dunia industri di institusi kami. Semoga kolaborasi ini tetap berjalan dengan mahasiswa dan mungkin Bapak Ibu praktisi sekalian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mendengarkan nanti dari paparan terkait onboarding praktisi mengajar. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Haris Wahyudi STMC telah memberikan sambutan. Kemudian Bapak Ibu, sambutan selanjutnya adalah dari Bapak Duta kita, ya Bapak Duta MBKM Universitas Mercu Buana, kepada Bapak Muhammad Hafiz Ibnu Hazar STMSC, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan, Wadek, atau yang mewakili Kaprodi, Sekprodi, Kepala Bidang, Sekretaris Bidang gitu ya. Dan pastinya dari para praktisi gitu ya. Saya ucapkan selamat datang di Mercu Buana gitu ya. Walaupun nanti kalau secara pengajaran mungkin ada yang tatap muka langsung ataupun online gitu ya. Tapi kita berharap nanti dari para praktisi bisa berkolaborasi dengan dosen pengampunya agar nanti bisa menjadi synchronize, bisa dapat materi apa yang ditransfer ke mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman para praktisi pastinya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktu dan mau direpotkan gitu ya sama kita nih
awalnya ngurus-ngurus administrasi dan lain-lain sebagainya, pendaftaran gitu ya. Dan finally gitu ya, lolos untuk program onboarding praktisi mengajar ini. Mungkin sedikit informasi aja untuk para praktisi di Mercubuana. Ada kegiatan berbagai macam kegiatan MBKM yang sudah kita laksanakan dari tahun lalu di 2021 gitu ya. Memang di 2021 itu peminatnya masih dikit gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan kita selalu melakukan sosialisasi gitu ya. Baik dari prodi-prodi, bantuan prodi, sekprodi gitu ya. Itu kita selalu sosialisasi agar mahasiswa bisa antusias untuk mengikuti MBKM. Dan alhamdulillah memang sudah terjadi yang memang banyak diminati adalah kegiatan MSIB ya, atau magang bersertifikasi gitu ya. Terus ada pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Lalu ada studi independen, ada kampus mengajar juga, kewirausahaan gitu ya, dan penelitian gitu ya. Tetapi kita juga tidak hanya mengikuti program flagship atau yang dari Kemdikbud, tetapi kita juga membuat skema sendiri, yaitu skema mandiri, yang memang tadi kebetulan siang kita sudah launching buku panduannya gitu ya, terkait skema magang, skema penelitian, skema kewirausahaan, dan juga skema praktisi mengajar tapi dengan dana internal kampus UMB. Dan alhamdulillahnya memang UMB selalu mensupport penuh gitu ya untuk kegiatan MBKM, dan berharap nantinya Bapak Ibu bisa menjadi, karena ini kayaknya awal untuk kegiatan onboarding gitu ya, dari praktisi berkolaborasi dengan dosen gitu ya. Semoga nantinya bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Saya mohon maaf juga kalau nantinya ada kekurangan gitu ya, baik dari segi infrastruktur ataupun dari segi facility yang ada di Mercubuana gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau yang memang ngajarnya offline atau yang ngajarnya online, bisa dilihat platformnya seperti apa. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Duta telah memberikan sambutannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya maka dari itu kita langsung saja ya ke materi inti ya, atau acara inti, yaitu terkait pemaparan pelaksanaan program praktisi mengajar flagship ya di Universitas Mercubuana. Oke, saya mohon izin untuk screen share Bapak Ibu. Ya, Bapak Duta, apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Di PPT-nya ya. Diarahin ke sini. Sudah ya? Oh belum, ini masih onboarding praktisi mengajar. Sudah ya? Masih banner. Sini. Oke. Sudah bisa ya? Oke. Sudah jalan ya. Baik, terima kasih Bapak Duta. Baik Bapak Ibu, jadi kita memulai ya terkait mengenai program praktisi mengajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabiro dan juga Pak Duta terkait dengan program BKM yang memang sudah dilaksanakan di Universitas Mercubuana. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini kebetulan tahun pertama ya program praktisi mengajar dilaksanakan ya, di support dananya secara penuh oleh LPDP dan juga Kementerian Pendidikan, di mana dalam program ini mengharapkan waran yang luar biasa tentunya ya terkait dengan kelas kolaboratif ya antara dosen pengampu mata kuliah dengan praktisi. Nah, mungkin sedikit review ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan program praktisi mengajar. Ya memang ada dua jenis kurikulum yang memang didukung oleh program praktisi mengajar. Yang pertama adalah kurikulum by Higher Education, di mana di sini program studi yang sudah memiliki desain kurikulum ya, kemudian menawarkan kurikulumnya kepada praktisi dan melibatkan praktisi untuk berkolaborasi di dalam kelas terhadap rancangan pembelajaran yang memang sudah didesain oleh prodi bersangkutan ya. Nanti akan di-generate capaian pembelajaran atau capaian lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga nanti membentuk suatu struktur ya daripada capaian-capaian mata kuliah tersebut.
Kemudian yang kedua adalah kurikulum through higher education, di mana di sini praktisi yang memang sudah memiliki modul, memiliki apa namanya pengalaman yang luar biasa, ya, yang kemudian dengan pengalaman tersebut bisa diserap oleh program studi ataupun juga perguruan tinggi, di mana dalam hal ini yang berkolaborasi ya dengan praktisi ya, praktisi Bapak Ibu dari mitra, kemudian menawarkan capaian yang memang tadi mampu diserap oleh kurikulum. Tadi sini juga sudah dijelaskan oleh Pak Haris. Nah, kemudian pada program ini menawarkan dua skema kolaborasi, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami, yaitu kolaborasi pendek dan juga kolaborasi intensif. Nah, pada kesempatan kali ini Universitas Mercu Buana memang mensubmit 27 proposal ya praktisi mengajar. Di mana 27 proposal ini alhamdulillah 100% diterima oleh PDP ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait pelaksanaan ya. Jadi kalau kita melihat daripada minggu pelaksanaan yang ada ya di kalender akademik Universitas Mercu Buana ya, pelaksanaan dapat dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-9 kalender akademik Universitas Mercu Buana. Namun kalau kita melihat ya minggu pertama Universitas Mercu Buana ini sudah berjalan eh, sebanyak beberapa minggu ya daripada lini masa program praktisi mengajar. Namun hal ini tidak menjadi kendala Bapak Ibu karena kita masih dalam periode yang memungkinkan ya, memungkinkan sehingga semua kolaborasi ini tidak ada kendala. Alhamdulillah baik kelas yang daring maupun juga kelas yang luring. Mungkin Bapak Ibu di sini ada hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya adalah skema kolaborasi pendek itu memungkinkan praktisi mengambil minimal 2 kali pertemuan atau 4 jam tatap muka. Yang memang ini sudah diskemakan pada saat penulisan proposal mata kuliah ya, atau proposal mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dan juga prodi. Nah, kemudian berapa batasan maksimal? Batasan maksimal adalah 10 jam tatap muka atau ini kalau kita hitung ada 5 kali pertemuan ya. 5 kali pertemuan. Kemudian ini mungkin ada revisi ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini sampai dengan 18 November ya, November. Ini adalah update terbaru daripada praktisi mengajar. Nah, minggu pertama ya perkuliahan pada kalender akademik Universitas Mercu Buana Bapak Ibu praktisi itu dimulai pada tanggal 29 Agustus. Nah, ini kurang lebih Senin depan ya atau pekan depan hari Senin sudah dimulai minggu perkuliahan pertama, yaitu rentangnya adalah 29 sampai dengan 4 September. Nah, ini kita akan hitung secara sequence ya, minggu pertama sampai dengan minggu ke-9. Karena mapping mata kuliah kita yang paling lama ada di pertemuan ke-9. Maka dari itu secara minggu pertemuan kurang lebih di-generate seperti ini, dan ini yang dicantumkan pada surat pernyataan yang Bapak Ibu praktisi submit ya beberapa waktu lalu. Ya. Nah, kemudian ini saya lewatkan saja. Saya rasa ini tadi maknanya sama. Nah, ini adalah jumlah kelas, ya, jumlah kelas yang diterima pada program praktisi mengajar, ya, sebanyak 27 kelas, ya, yang terdiri dari 5 program studi, ya, di mana program studi arsitektur, ya, disetujui sebanyak 7 kelas, ya, atau 7 ini ya, 7 kegiatan, gitu ya. Kemudian juga ilmu program studi ilmu komunikasi 7, ya, program studi psikologi 4, teknik elektro 2, dan teknik sipil 7. Nah, sehingga totalnya adalah 27 kelas ya, 27 kelas. Nah, kemudian jika kita melihat daripada jam kolaborasi, ya ternyata kolaborasi yang terjadi ya, yang diambil oleh praktisi itu dari 4 jam sampai dengan 10 jam ya. Artinya ada ini ya, ada sesuai dengan daripada periode yang diajukan pada proposal. Nah,
4 jam ini ya ada 2 kelas ya, terdiri dari 2 kelas. Sehingga kalau kita total adalah 8 jam kegiatan. Sehingga total jam kegiatan yang disetujui, ini saya rasa ini keliru ya, adalah 177 jam. Ya, 177 jam kegiatan. Ya memang ini sudah diverifikasi ya oleh tim praktisi mengajar. Nah, selanjutnya adalah sebaran. Ini adalah sebaran jadwal mata kuliah ya terhadap minggu pertemuan yang tadi sudah dijelaskan di sini, minggu pertemuan ke-1 sampai dengan ke-9. Ini mohon Bapak Ibu mengingat tanggalnya ya, tanggal awal minggu perkuliahan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mungkin saya bacakan satu persatu, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Untuk mata kuliah arsitektur digital, ya, di mana di sini dari prodi arsitektur dengan dosen pengampu Ibu Kristi ya, Ibu Kristi, kemudian dengan praktisi Bapak Mulyo, itu akan dimulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu ke-6. Nah, untuk kelasnya, jenis kelasnya adalah post daring, ya, jadi melalui conference ya, baik Google Meeting ataupun juga Zoom yang nanti diinisiasi oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, kemudian mata kuliah arsitektur kota ya dengan dosen Ibu Dr. Tin ya, Budi Utami, kemudian dengan praktisi Bapak Aryo. Nah, ini juga dimulai dari minggu pertemuan ke-4 sampai dengan ke-6 ya, dengan kelas post daring. Nah, kemudian perancangan arsitektur 3 ya, ini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Primi dan praktisi Bapak Rahman Aprilianto dimulai dari minggu pertemuan ke-1 ya sampai dengan minggu pertemuan ke-5, di mana jenis kelasnya adalah post daring namun untuk kelas reguler 2. Nah, ini bedanya apa? Post daring yang biasa dengan post daring reguler 2. Post daring yang biasa ini adalah reguler 1 di mana perkuliahannya weekdays. Nah, namun ada post daring reguler 2 yaitu untuk kelas karyawan ya, sebutannya kelas karyawan, kelasnya hari Sabtu ya, hari Sabtu. Kemudian selanjutnya mata kuliah perancangan arsitektur 4 ya dengan dosen Ibu Dr. Tin dengan praktisi Satrio Pembayun ya, Bapak Satrio Pembayun, dimulai dari minggu pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Ini kelasnya juga post daring. Nah, kemudian perancangan arsitektur 5. Mata kuliah ini ada 2 kelas ya dengan dosen Ibu Asri Ardiati ya Sunoto ya, dengan praktisi Bapak Himawan Prakoso dan Ibu Nadia Purwestri ya. Di mana kelas kolaborasinya ya dimulai ini dari minggu ke-4 sampai dengan ke-6 ya. Kelasnya 1 post daring, kemudian 1 post daring reguler 2. Nah, mungkin yang harus digarisbawahi adalah di sini untuk kelas perencanaan pemukiman, ya ini yang hijau-hijau ya. Kemudian ada kelas psikologi SDM dan hubungan industri. Kemudian ada kelas perencanaan jaringan irigasi dan drainase. Nah, kelas ini adalah kelas perancangan irigasi dan area ya, kelas e-learning ya, kelas e-learning reguler 2 ya, kelas e-learning reguler 2. Kemudian yang warnanya abu-abu ini adalah seperti post production for television, ya, ini kelas A dan B dimulai dari minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-9 yaitu Bapak Ridho Azlam dengan praktisi Asep Sunanda. Kelasnya luring ya, kelasnya luring ya, atau abu-abu luring. Nah, begitu juga untuk kelas survei dan informasi spasial yaitu dengan dosen pengampu Bapak Reza Ferial dan praktisi Bapak Agustan ya. Ini dimulai dari minggu ke-2 dan minggu ke-3 ya, touring offline. Nah, selebihnya mengikuti yaitu post daring ya, sesuai daripada mapping yang sudah tercapture ya pada layar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat berdasarkan minggunya, nah kemudian kita masuk ke dalam detail. Ya, masuk ke dalam detail
di minggu tersebut dilaksanakan pada hari apa? Itu kan pertanyaannya. Nah, pada minggu tersebut di sini sudah kita generate juga hari atau jadwal perkuliahan yang memang sudah di mapping ya oleh program studi. Nah, di mana eh, jadwal perkuliahan sebagai berikut ya. Jadi contoh misalkan di sini hari Senin ya, hari Senin pemrograman komputer 1 yang dosennya Zendi Iklima, kemudian praktisnya Bapak Teguh Dayanto. Nah, kalau kita lihat program pemrograman komputer 1 itu dimulai dari eh, dimulai dari minggu pertemuan ketiga ya, minggu pertemuan ketiga sampai dengan minggu pertemuan ke-6 dilaksanakan setiap hari Senin. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu juga langsung terbesit ya. Bagaimana kalau pelaksanaannya tidak hari Senin? Ya, misalkan karena Bapak Ibu ini juga punya kesibukan ya sebagai ahli ya di bidang industri, misalkan bisa nggak Pak kalau misalkan digeser ya dari Senin ke Selasa atau ke Rabu? Bisa-bisa saja. Tapi dengan catatan sesuai daripada jadwal minggunya Bapak Ibu. Jadi kalau minggu ketiga ya sudah sampai range minggu ketiga ini tadi di mana? Tanggal 12 September sampai dengan 18 September. Silahkan dibagi waktunya. Ya, tapi dalam minggu yang sama. Ya, mau harinya apapun tidak masalah, tapi dalam minggu pertemuan yang sama. Nah, ini saya berikan detailnya eh, karena ini adalah jadwal yang memang sudah di mapping di sistem informasi akademik. Namun lebih kami rekomendasikan ya Bapak Ibu mengikuti jadwal tersebut sehingga memudahkan nanti ketika eh, pencatatan laporan kegiatan atau penulisan logbook yang nanti Bapak Ibu praktisi dan juga Ibu dosen pengampu melakukan pelaporan ya ke dalam platform eh, atau dashboard praktisi pengajar. Ini mohon nanti untuk dapat di capture juga. Nanti kami akan berikan file presentasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam kegiatannya, ini kalau kita mengingat proses uh, pengajuan proposal sampai nanti pelaksanaan ataupun juga nanti sampai dengan tahap laporan akhir, di mana di sini semua stakeholder ya baik prodi, baik Universitas Mercu Buana, dosen pengampu dan juga praktisi di sini saling bekerja sama ya untuk dapat menyelenggarakan program praktisi mengajar ini. Nah, tentu saja pada tahap awal dosen pengampu sudah membuat ya rancangan pembelajaran semester yang memang sudah disubmit ke dalam platform praktisi mengajar. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah selama kegiatan berlangsung? Yang pertama, ya, dosen pengampu mata kuliah melaporkan ya daftar peserta atau daftar mahasiswa ya pada setiap kegiatan atau istilahnya adalah absensi daripada mahasiswa. Kemudian Ibu dosen pengampu juga mendokumentasikan kehadiran ya bisa di-print ya melalui rekapitulasi kehadiran mahasiswa. Nanti silakan dari siap langsung ya bisa di-print dari awal sampai dengan akhir kegiatan ya memang sudah ada ya di platform kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah juga wajib hadir ya dalam setiap pembelajaran praktisi karena judulnya kita ini adalah kelas kolaboratif dan juga partisipatif ya. Jadi kalau kelas kolaboratif dosen pengampunya masuk, praktisi mengajar masuk di mana saling berdiskusi ya untuk memberikan materi ya baik secara case based learning ataupun juga project based learning ya, atau kuliah ya. Silahkan nanti Bapak Ibu dosen pengampu dan Bapak Ibu praktisi dapat saling berdiskusi terlebih dahulu untuk ini ya menentukan ya materi-materi mungkin yang akan dibahas ataupun juga tugas-tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian praktisi juga melakukan pembelajaran ya sesuai pendekatan yang direncanakan oleh dosen pengampu. Ya tadi ada dua skema ya by ataupun truth ya. Artinya kalau by itu yang disediakan dosen pengampu, kalau truth berarti praktisi yang menyediakan modul pembelajaran di mana
ini ditawarkan ya pada nanti desain kurikulum yang baru ya, atau dapat diserap pada kurikulum prodi gitu ya. Nah, kemudian praktisi juga memiliki tugas di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu praktisi, yaitu mendokumentasikan kehadiran mahasiswa ya. Ini dapat dibantu nanti oleh ketua kelas ya, dapat dibantu oleh ketua kelas ya, atau juga dengan Bapak Ibu dosen pengampu. Jadi nanti bisa dibantu, yaitu mengcapture ya kehadiran praktisi di awal dan di akhir. Nanti akan ada standarnya untuk pelaporan logbook ataupun juga laporan kegiatan. Nah, kemudian praktisi menyusun logbook ya di setiap pertemuan. Nah, ini direkomendasikan di setiap setelah perkuliahan Bapak Ibu, supaya apa? Supaya tidak lupa nantinya. Saya di pertemuan berapa, kemarin bahas apa ya gitu ya. Jadi direkomendasikan dan dimohon Bapak Ibu untuk membuat logbook ya setiap selesai mengajar gitu ya. Kemudian logbook ini nanti akan diverifikasi oleh dosen pengampu. Nah, untuk Bapak Ibu dosen pengampu yang kemarin sudah memberikan email, nanti akan diregistrasikan ya sebagai verifikator untuk kegiatan atau laporan aktivitas yang dilakukan oleh prodi. Ya. Nah, kemudian setelah tahap pembelajaran selesai, maka adalah tahap laporan akhir. Namun sebelum laporan akhir, nah nanti Bapak Ibu praktisi akan diminta untuk memberikan survei atau feedback terhadap desain kurikulum atau capaian pada mata kuliah yang nanti Bapak Ibu praktisi mengajar di dalamnya atau berkolaborasi dengan dosen pengampu. Ya, jadi setelah memberikan survei, baru Bapak Ibu praktisi dan juga dosen pengampu dapat submit laporan akhir. Nah, seperti itu. Nah, laporan akhir ini juga nanti kita gunakan sebagai salah satu syarat ya untuk pencairan ya, pencairan. Mungkin ada Bapak Ibu yang apa namanya men-set kolaboratifnya ini berbayar. Memang itu salah satu benefit ya. Ya memang Bapak Ibu praktisi perlu itu untuk diklaim ya. Jadi nanti kita bantu proses pencairan. Tapi memang ada 3 tahap di sini ya. Tahapnya pertama adalah membuat logbook, terverifikasi oleh dosen pengampu, dan juga terverifikasi oleh koordinator perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah koordinator praktisi mengajar Universitas Mercu Buana. Nanti kita akan follow up oleh bagian keuangan seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa kebutuhan dokumen Bapak Ibu praktisi ya. Mohon izin. Di sini komponen pendanaan ya, yaitu honor praktisi akan dibayarkan per jam tatap muka ya, dengan persyaratan pendanaan sebagai berikut, yaitu adalah SK ya, SK dari Dirjen Diristek ya, Diristek. Nanti akan diberikan pada dashboard praktisi mengajar di dashboard Bapak Ibu praktisi. Nah, nanti silahkan dicek di dalamnya. Kemudian salinan NPWP ya, kemudian nomor rekening bank atas nama praktisi ya, tidak boleh atas nama orang lain ya, harus atas nama praktisi. Kemudian laporan kegiatan praktisi. Nah, kemudian ringkasan materi atau modul ya, jika ada silakan nanti diupload. Kemudian daftar mahasiswa dan daftar hadir mahasiswa, nanti ini Bapak Ibu praktisi bisa minta ya ke Bapak Ibu dosen pengampu. Kemudian hal yang terpenting adalah nanti setelah mendapatkan SK, Bapak Ibu praktisi diminta untuk membuat lagi ya surat penanggung-jawaban mutlak. Kalau kemarin kan surat pernyataan. Nah, nanti setelah SK turun, nanti Bapak Ibu silahkan download lagi, kemudian sign lagi di dalam SPTJM untuk praktisi. Ya, kalau di program mandiri namanya SPTJP ya, surat pertanggungjawaban praktisi. Ya. Nah, kemudian keterangan ya. Di sini ada sesuai dengan skema kompetensi yang ditetapkan ya, serta penyetaraan dengan jenjang eselon ya pada struktur pegawai negeri sipil. Mungkin Bapak Ibu yang praktisi ada yang terlewat informasi, mungkin bertanya, bagaimana dengan saya yang non PNS gitu ya. Nah, untuk penyetaraan pendanaan ini disamakan ya, dibagi berdasarkan eselon, tabel eselon yang memang sudah disediakan. Namun pada kegiatan praktisi ini hanya dibagi menjadi 3 eselon ya.
eselon 1, 2, dan 3. Nah, itu nanti disesuaikan dengan apa? Dengan masa kerja, kemudian status pendidikan akhir, kemudian juga dengan umur ya, kalau tidak salah ya. Nanti mohon dikoreksi. Nah, praktisi melampirkan informasi pada data keuangan ya pada poin 2 sampai dengan 5 pada dashboard praktisi. Kemudian nanti ini SPTJM tadi akan muncul ya setelah proses kolaborasi dan pengisian survei ya. Paling lambatnya 5 hari setelah kolaborasi selesai. Nah, ini mohon Bapak Ibu catat ya. 5 hari setelah kolaborasi selesai. Ini sudah periode yang memang diminta oleh koordinator praktisi mengajar Kemdikbud. Nah, kemudian ada tahap pelaporan praktisi dan pencairan dana. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu praktisi sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian sudah melengkapi dokumen keuangan pada platform, kemudian mengisi logbook, ya, kemudian menandatangani SPTJM. Nah, kemudian data tersebut akan dicek ya oleh tim program. Tentu saja nanti akan diverifikasi dengan laporan yang dibuat oleh koordinator perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu praktisi untuk bisa mensubmit dokumen pencairannya, pencairan dana tadi. Yang pertama adalah Bapak Ibu praktisi nanti akan mengklik ya data keuangan ya pada tab yang ada di sebelah kiri ini, kemudian mensubmit beberapa dokumen yang sudah ada di sini ya. Seperti NPWP, kemudian nomor rekening, kemudian foto buku rekening ya, halaman pertama, kemudian KTP, kemudian juga file pendukung lainnya. Ya, nanti mungkin akan di-request secara spesifik oleh tim praktisi mengajar. Nah, pada menu data keuangan, ya nanti Bapak Ibu mengisi beberapa form di sini, ya seperti tadi ya sebenarnya sama saja di sini. Nomor NPWP, kemudian nama sesuai yang ada di NPWP, kemudian upload kartu scan-nya ya, scan atau fotonya, kemudian upload juga KTP, kemudian di sini isikan NIK sesuai dengan KTP, kemudian bank ya, isikan nama bank, kemudian nomor rekening ya, pastikan nomor rekening tidak salah Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan buku rekeningnya nanti Bapak Ibu upload pada form yang ini. Kemudian setelah datanya semua lengkap, nah Bapak Ibu bisa simpan sebagai draft terlebih dahulu, mungkin nanti akan ada perubahan ya, atau langsung mengirimkan datanya ya. Nanti data keuangan ya akan diisi ya sahabat-sahabatnya 1 minggu setelah notifikasi yang tadi diberikan. Nah, kemudian logbook praktisi. Jadi selain tadi mengisi dana keuangan, Bapak Ibu praktisi juga mengisi logbook. Nah, di sini sudah disediakan menunya. Ya, nanti akan juga ada beberapa data yang akan di-generate otomatis ya. Contohnya di sini nama praktisi, kemudian nama dosen mata kuliah, nama mata kuliah, kelasnya, kemudian jadwal. Nah, mungkin jadwal ini nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan pelaksanaan. Karena ketika pelaksanaan seperti tadi ya, pemrograman komputer 1 yaitu hari Senin. Nah, dengan praktisi Bapak Teguh ya. Misalkan Bapak Teguh berhalangan, misalkan sedang ada dinas di luar kota atau di luar provinsi, sehingga harus digeser menjadi hari Jumat. Nah, itu nanti diisikan saja manual ketika Bapak Ibu mengisi menu logbook praktisi. Kemudian ada tabel logbook, yaitu isi tanggal, jam mulai, jam selesai, total jam akan dihitung secara otomatis. Kemudian topik pembelajarannya apa, kemudian bukti kelas mulai yaitu screenshot. Nanti akan saya informasikan bagaimana screenshot yang memang terverifikasi ya, karena memang agak ini ya. Setiap dokumen yang kita submit ke praktisi ke tim praktisi mengajar Kemdikbud itu harus sesuai dengan pedoman yang mereka minta. Contohnya kemarin ada beberapa surat pernyataan yang memang tidak ini ya apa namanya kurang jelas, yaitu diminta untuk upload ulang, mungkin juga apa tanda tangannya juga tidak kena materai gitu ya, dan segala macam itu akan dikembalikan. Jadi ini nanti mohon Bapak Ibu ini ya mengikuti pedoman
Dan nanti ini bisa dibantu ya dengan ketua kelas. Ya, jadi Bapak Ibu dosen pengampu bisa menugaskan ketua kelasnya untuk membuat evidence sebenarnya ya untuk meng-screenshot awal perkuliahan, kemudian kelas berakhir, kemudian juga rekaman daripada perkuliahan. Kemudian ringkasan materi ya, apa saja yang Bapak Ibu diskusikan oleh dosen pengampu dan juga mahasiswa di kelas beserta modul pengajaran ini opsional ya jika Bapak Ibu praktisi memilih untuk membuat modul sendiri ya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini ya, ini adalah contoh ketentuan screenshot Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sini foto dan nama praktisi terlihat ya, foto dan nama praktisi terlihat bisa di capture ya dalam bentuk galeri ya, galeri seperti ini atau dipin ya, atau ketika Bapak Ibu melakukan presentasi itu bisa di screenshot juga. Kemudian menampilkan waktu ya, waktu ya pada operating system ya di sini. Waktu pelaksanaan ya atau juga menampilkan panelis ya atau peserta atau mahasiswa yang mengikuti perkuliahan gitu ya. Nah, ketentuannya adalah ini ya, format view ya bisa galeri atau pin. Nanti ini bisa dibantu oleh ketua kelas. Video kamera pastikan semua harus on cam, baik dosen, praktisi dan juga mahasiswanya. Nah, kemudian panel waktu wajib ya, wajib terlihat di sini Bapak Ibu. Kemudian panel partisipan juga wajib terlihat ya. Ini bisa menggunakan mode participant merge to window ya. Nah, pastikan praktisi atau Bapak Ibu dosen pengampu atau nanti bisa dibantu dengan ketua kelas yang men-screenshot awal dan akhir perkuliahan. Nanti kan akan terlihat ya jam pelaksanaan, tanggal dan jam pelaksanaan di sini. Ketika dimulai dan ketika di akhir. Nah, kemudian tadi mengingat ya di capture 2 kali ya, di awal dan di akhir. Nah, ini contohnya bisa seperti ini ya, menampilkan jam di sini, mohon maaf, menampilkan jam perkuliahan, kemudian menampilkan partisipan, dan juga menampilkan praktisi dan namanya ya, nama praktisi ya di sini nanti di capture juga bisa seperti ini contohnya ya. Dan ini ketika praktisi atau dosen pengampu sedang men-share materi. Ya, ini seperti ini sudah bisa diterima nanti ketika pelaporan. Nah, ini contoh pengisian logbook yang Bapak Ibu nanti mata kuliah akan muncul secara otomatis. Bapak Ibu praktisi nanti silakan klik pada tombol aksi pertemuan, kemudian mengisi tambah pertemuan. Nah, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Seperti ini diisikan, yaitu nama praktisi nanti akan terisi otomatis ya. Kemudian jadwal ini diisikan juga oleh otomatis ya nanti sesuai dengan jadwal yang tadi saya berikan. Kemudian logbook ya, tanggal pertemuan, kemudian waktu pertemuan, topiknya apa, kemudian total jam akan diisikan secara otomatis di sini Bapak Ibu. Kemudian bukti kelas mulai yaitu screenshot yang tadi, kemudian bukti kelas selesai screenshot yang kedua ya. Nah, kemudian di sini ada ringkasan materi pembelajarannya apa saja yang sudah dijelaskan pada kelas ya, pada setiap pertemuannya. Kemudian modul pengajaran ya, nanti Bapak Ibu bisa upload PowerPoint ataupun juga PDF. Kemudian klik simpan sehingga akan muncul seperti ini ya, logbook pertama, logbook kedua, logbook ketiga dan seterusnya. Nanti akan dihitung total jam pengajaran Bapak Ibu di sini. Nah, setelah Bapak Ibu submit ini, kemudian dosen pengampu nanti akan memverifikasi ya setiap logbook yang Bapak Ibu praktisi buat per minggunya ya akan diceklis oleh dosen pengampu bahwasanya kelas ini betul dilaksanakan ya. Kemudian setelah selesai semua nanti Bapak Ibu praktisi diminta untuk mensubmit survei atau feedback, kemudian akan muncul surat pertanggungjawaban mutlak ya untuk praktisi di mana isinya sebagai berikut, nama ya, kemudian NIK, tempat tanggal lahir ya, dan seterusnya. Ini nanti akan mengikuti template. Mungkin yang harus diperhatikan adalah ini ya. Ini karena sudah dikalkulasikan di akhir, ya nanti Bapak Ibu akan mengetahui ya jumlah honor yang diterima pada kegiatan praktisi mengajar. Seperti itu.
Nah, nanti format ini akan bisa diunduh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu praktisi akan bisa diunduh pada dashboard ataupun nanti juga kita kirimkan ya kepada Bapak Ibu praktisi. Ya, nanti di akhir akan ada link grup ya. Link grup praktisi mengajar Mercubuana, nanti kita sebagai koordinasi antara dosen pengampu, kemudian praktisi dan juga koordinator PT. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah membaca keseluruhan daripada SPTJM, kemudian mengisikan tanggal yang sesuai, kemudian materai dan nama lengkap. Ya. Ya. Nah, kemudian tahap pelaporan, tadi tahap pelaporan dilakukan praktisi. Ya, jadi kita mengingat ada upload dokumen pendanaan dan membuat logbook ya Bapak Ibu praktisi. Nah, kemudian ada tahap laporan kelas oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu dosen pengampu mata kuliah akan mendapatkan logbook praktisi pada dashboard ya sesuai dengan RPS ya. Kemudian setelah itu dosen pengampu membuat BAP, data hadir, ya kemudian juga menyetujui logbook praktisi, membagikan survei dan feedback ya. Kemudian akan disinkronisasikan oleh laporan koordinator PT dan nanti akan direview oleh tim praktisi mengajar. Nah, jadi apa itu BAP? Berita acara pembelajaran, di mana isinya adalah sebagai berikut Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama adalah nama praktisi juga ini akan diisi secara otomatis. Kemudian pengisian BAP yaitu tadi ya, ini sesuai daripada logbook yang dibuat oleh Bapak Ibu praktisi. Mungkin tambahannya adalah aktivitas kelas ya pada poin 8 yaitu berupa checkbox ya, aktivitas kelas. Kemudian eh, strategi pembelajaran ini juga berupa checkbox ya, yaitu case based learning ataupun juga team based learning atau project based learning ya. Kemudian daftar hadir mahasiswa ya. Bapak Ibu dapat mengupload Excel ya sesuai dengan template ya ternyata ya, sesuai dengan template yang nanti diberikan oleh praktisi mengajar. Nah, kemudian lain daripada itu ya selaku koordinator perguruan tinggi program praktisi mengajar, nah kami juga diminta untuk membuat evidence Bapak Ibu dosen pengampu dan Bapak Ibu praktisi, yaitu berupa laporan kegiatan praktisi secara menyeluruhan dalam satu buah file, yaitu yang berisi nama praktisi, nama dosen, mata kuliah, kelas, kemudian jadwal dan juga link evidence yang tadi berupa screenshot, kemudian berupa modul ya. Nah, contoh pengisiannya adalah sebagai berikut ya. Mengisikan tanggal, kemudian setelah mengisikan tanggal, mengisikan lamanya pertemuan, kemudian topiknya apa, kemudian pendekatan ini bisa dibantu oleh dosen pengampu ya, apakah PBL, apakah tadi case study ataupun juga kelas, kemudian aktivitas kelas. Nah, namun ada tambahan di sini yaitu berupa evidence. Evidence-nya ini adalah rekaman Bapak Ibu, rekaman pembelajaran baik dia daring ataupun juga luring. Nah, jadi kalau nanti daring dimohon untuk Bapak Ibu dosen pengampu ya untuk meminta mahasiswa ya atau ketua kelas ya untuk melakukan recording ya pada proses pembelajaran. Ya berlaku untuk kelas daring dan juga kelas luring. Nah, nanti linknya akan dimasukkan pada laporan kegiatan praktisi. Yang ini nanti akan diverifikasi oleh koordinator PT dan dilaporkan sebagai bukti kegiatan yang nanti akan disandingkan dengan kegiatan praktisi. Nah, untuk submit laporan kegiatan praktisi nanti Bapak Ibu dosen pengampu atau praktisi dapat mengklik link yang sudah tersedia di sini. Nanti juga sudah ada template laporan kegiatan praktisi di dalamnya. Bisa diunduh kemudian diisi. Nah, kemudian di sini menghadirkan link evidence ya berupa Google Drive. Mungkin ini salah satu contoh saja. Bisa diisikan dengan pertemuan satu, pertemuan kedua, diisikan hasil screenshot dan juga modul ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Contoh ya file modul, tugas dan SS perkuliahan, screenshot perkuliahan. Nah, kemudian ada catatan penting. Nah, ini terkait pelaksanaan program praktisi mengajar. Yang pertama adalah dosen pengampu dan praktisi telah dikolaborasikan pada sistem informasi akademik. Nah, ini kemarin Bapak Ibu Kaprodi sudah melakukan plotting ya pada sistem informasi akademik ya Bapak Ibu Kaprodi, Seprodi ataupun juga koordinator. Kemudian dosen pengampu membuka kelas kolaboratif ya diawali oleh dosen pengampu ya
yaitu dengan memberikan link conference ya berupa Zoom atau Google Meeting, ataupun juga link grup kelas kepada rekan praktisi ataupun juga mahasiswa. Kemudian dosen pengampu mengabsen mahasiswa Malaysia, ya mereka kehadiran seperti biasa ya Bapak Ibu ya, mereka kegiatan mahasiswa setiap pertemuannya. Kemudian tadi hasilnya dipindahkan ya ke template praktisi mengajar. Kemudian kegiatan pembelajaran direkam ya sebagai evidence. Tadi kalau misalkan di kelas berarti bisa menggunakan handphone ya dengan holder ya, nanti bisa dikoordinasikan ya. Kalau daring ya berarti tinggal di screen record ya, ataupun juga menggunakan fitur record yang ada di Zoom ya, ataupun juga Google Meeting. Kemudian praktisi mengupdate logbook ya pada dashboard praktisi mengajar, kemudian diverifikasi oleh dosen pengampu. Ini tadi skema yang tadi kita bahas bersama. Nah, jadi demikian Bapak Ibu dosen pengampu dan praktisi ya terkait pelaksanaan program praktisi mengajar yang ada di Universitas Mercu Buana. Nah, di sini untuk materi onboarding silahkan nanti Bapak Ibu bisa download ya di sini ya, bit.ly kemudian materi onboarding praktisi mengajar UMB. Kemudian juga dapat bergabung ke dalam grup ya, nanti kita di sini akan saling berkoordinasi, berdiskusi terkait pelaksanaan, terkait isu-isu dan juga solusi-solusi selama kegiatan praktisi mengajar berlangsung di lingkungan Universitas Mercu Buana. Baik, Bapak Ibu dosen pengampu ya, praktisi, kemudian juga Bapak Ibu dekan ataupun juga Kaprodi, sekian ya terkait pemaparan materi onboarding untuk program praktisi mengajar. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan ya terkait pelaksanaan ya, saya persilahkan ya dapat menuliskan di kolom chat atau dapat raise hand. Terima kasih ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung ada pertanyaan pertama di sini. Tadi dari Bu Primi, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, yang pertama. Ya Bu, silakan Bu. Ya, yang pertama adalah tentang waktu. Tadi kan sudah disebutkan ya waktunya kapan rekan praktisi itu akan mengajar di kelas kami gitu. Nah, yang saya masukkan di proposal itu kenapa berbeda dengan yang tadi disampaikan? Karena saya merencanakan itu di pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Tapi tadi munculnya di pertemuan 1 sampai 5 gitu. Saya jadi kaget. Karena ya nggak siap ya kalau dadakan tiba-tiba. Ibu mata kuliah perancangan arsitektur 3. Nah ini data ini kami dapatkan daripada hasil verifikasi ya Bu. Verifikasi tim praktisi mengajar Kemdikbud. Jadi mereka yang memberikan data dan disesuaikan dengan proposal yang telah disubmit. Nah ini kalau boleh saya. Nah, proposalnya kan di 567, kenapa jadi itu dari 1 ya? Nah coba Bu, kita coba. Oh dari 1 agak shock juga nih saya soalnya. Oke, sebentar Bu, kita bantu cek ya Bu. Ini. Yang saya juga berubah, Mas Sandy. Ya ini kayaknya banyak dosen yang berubah jadwalnya. Harusnya 678 berubah jadi berapa itu? 456. Mata kuliahnya perancangan arsitektur 3. Perancangan arsitektur 3. Oke. Nah, ini untuk jadwalnya. Perancangan arsitektur 3. Tadi Bu di proposal mengajukan 567. 567. 567 ya Bu ya? Iya. Nah, kalau di proposal malah pertemuan 135 ya Bu. Nah, kok bisa beda?
Saya bikinnya proposalnya di 567. Coba Bu, ini saya bantu share ya Bu. Oke, nanti terkait hal ini juga bisa saya ini ya Bu, apa namanya, cek lagi ya. Ini karena yang kemarin terakhir kita diminta untuk verifikasi itu yang terakhir. Sebentar Bu, ada di window ini ya. Oke, ini untuk yang kelas perancangan arsitektur 3 ya Bu. Iya. Nah, ini berlangsung di 135. Tuh, itu yang mewarnain siapa? Kan Nah, ada, coba deh, nah yang ini kan 135. kok jadi 135 ya? Ada yang mengedit nggak Mas Hendy? Karena Iya. proposal saya juga beda. Saya juga. Saya cari dulu file saya. Boleh Bu. Atau itu nanti deh saya ini lagi ya Pak ya. Atau nanti gini Karena aja, Bu. banyak dosen yang juga bermasalah sama. Nanti mungkin yang berbeda bisa di list saja, dikirimkan ke saya. Nanti coba saya tanyakan juga ke praktisi mengajar ya Bu. Karena ini data terakhir yang saya terima ya di email. Jadi ini yang saya rekap berdasarkan email yang dikirimkan oleh praktisi mengajar. Jika memang tidak sesuai, nanti kita laporkan saja Bu ke koordinator. Seperti itu aja ya Bu. Ya. Nah, yang kedua kelas saya itu kan kelas reguler 2. Jadi itu pasti tatap muka di hari Sabtu. Dan pastinya mereka itu mahasiswa itu datang ke kampus dan tentunya nggak cuman mata kuliah saya aja ya, beberapa mungkin dia juga. Sehingga kalau sementara praktisinya itu daring karena berada di luar kota. Nah, apabila dilakukan pada hari yang sama, maka mau nggak mau mahasiswa itu harus mengaksesnya dari kampus, dari kelas mungkin juga ya. Apakah dimungkinkan secara fasilitas conference yang daringnya? Kemudian yang kedua, apabila waktunya terpaksa harus berbeda sehingga bisa bikin Google Meet sendiri, berarti dosen dan mahasiswa itu jadi harus 2 kali datang pada minggu yang sama. Nah, itu kira-kira bagaimana konsekuensinya? Ya Bu. Yang pertama ya Bu, case yang pertama adalah ketika kelasnya itu kita kan karena sudah luring ya Bu ya. Nah, kalau sudah luring, kemudian praktisinya berhalangan, nah ini bisa seperti ini Bu, kita berikan kelonggaran, nanti dosen penghapus silahkan mengambil absensi saja Bu di BOP ya, untuk checklist absensi dosen dan juga mahasiswa, namun pelaksanaannya di hari yang berbeda ya. Nah, terkait fasilitas ini sudah ada Bu, tapi harus mengajukan ke BOTI Bu untuk perangkat kamera supaya proses pembelajaran itu bisa hybrid. Itu sih Bu. Jawab ya Bu. Ada satu lagi Pak, karena gini, di mata kuliah saya itu ada mata kuliahnya 5 SKS, jadi yang 2 SKS itu adalah perkuliahan, kemudian yang 3 SKS-nya itu asistensi, sehingga karena kita biasanya luring gitu, apakah kemudian asistensi ini kalau misalnya pas harus daring seperti ini, jadi artinya di pertemuan yang ketemu sama praktisinya itu bila di hari yang berbeda gitu terpaksa asistensinya harus daring juga, karena sebetulnya kenapa dibikinnya luring itu karena memang kebutuhan ya, kayak praktikum kayak gitu. Jadi ini kelasnya nyambung ya Bu ya, nyambung ke lab ya? Kelasnya nyambung gitu, jadi langsung dari 2 SKS langsung yang ketiga SKS-nya. Nah, itu kan mau nggak mau sih harusnya hybrid gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti jadwalnya itu benar di 567 seperti yang saya rencanakan, itu di tanggal 8 Oktober itu tanggalannya merah. Nah, sehingga apakah ini bisa diganti menjadi daring saja semuanya atau memang harus diganti hari seperti itu. Karena nanti kalau nggak minggunya jadi berubah dengan yang ditetapkan oleh dari praktisi mengajarnya gitu. Oke. Kalau yang kelas hybrid masih ada Bu? Ya itu dulu deh, jawab dulu deh.
Oke, kalau yang kelas hybrid itu tadi Ibu dapat meminjam perangkat ya kepada BOTI ya berupa kamera. Nanti Ibu bisa melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Jadi nanti Bapak Ibu praktisinya online, nanti Ibu di kelas dengan mahasiswa tetap datang. Nah, di situ nanti akan ada kelas kolaboratif. Kalau nggak salah di kelas kita kan sudah ada sound system juga ya Bu ya. Nanti bisa dikonekkan ke situ. Udah. Ya, gitu. Iya, Itu mungkin cuman jangan sampai nanti udah hari hanya gagal connect lah segala macam kayak gitu-gitu agak-agak serem. pastikan ininya Bu apa konektivitas ya Bu. Konektivitas. Nah, itu sih Bu terkait ya ini ya. Kameranya banyak nggak, Mas? Satu Bu, satu saja. Paling ke Nanti arah kalau bentrok gimana? kalau dua mungkin skemanya bisa menggunakan handphone ya Bu. Kalau misalkan eh, lebih dari Ibu ingin lebih dari satu angel gitu ya, bisa menggunakan handphone kemudian kameranya diaktifkan. Itu juga bisa menggunakan holder gitu ya. Bisa. Tapi yang disediakan oleh Boti hanya satu. Satu lagi ya Mas, Ya Bu, monggo Bu, monggo. tadi kan dosen diminta untuk membuat report ya macam-macam gitu ya. Mm. Itu kan ya ini aja sih unek-unek dikit. Itu kan jadi ada tambahan kerjaan tuh dosen. Nah ada konsekuensinya nggak? Ini mungkin mesti nyolek Pak Haris. Kalau konsekuensi ini jangan Pak Haris Bu yang dicolek Bu. Oh jangan ya, Nah, Bu, yang dicolek Pak Direktur Bu. Mas Randy aja. Pak Direktur Bu. Nanti mungkin kami sampaikan ya, Bu, ya, terkait ini. Mungkin juga Pak Direktur sudah juga menganggarkan. Mungkin saya juga belum bertanya lebih detail ya terkait hal ini. Tapi saya tidak bisa jawab Bu untuk hal tersebut. Baik. Ya itu nanti bisa dijawab oleh Pak Direktur. Baik, makasih Mas Randy. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, saya coba cek nih tadi. Ada Bu Kristi, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik Pak Zendi, menegaskan saja ya, berarti dosen itu cukup pada saat ada minggu kolaborasi, berarti dosen itu cukup hadir pada saat kolaborasi itu ya, jadi nggak perlu ngajar di kelas sendiri, kemudian nanti ikut lagi praktisinya mengajar, jadi cukup ikut praktisinya mengajar saja, begitu ya? Makna kelas kolaboratifnya ini bareng-bareng kan mengajarnya, tapi di waktu yang sama maksudnya kan, berarti dosen itu mengikuti waktu yang sudah disepakati oleh praktisi. Betul. Dan dosen juga memberikan arahan materi. Seperti ini contoh. Mohon maaf. Kelas kita kan 2,5 jam nih. 2,5 jam. Nah, pada proposal di mapping hanya 2 jam untuk praktisi. Artinya kita masih punya waktu 30 menit ya, mungkin untuk brainstorming mahasiswa. Ya, atau pada saat kelas kolaboratif yang dilakukan praktisi, dosen juga turut aktif, Bu. Turut aktif mengarahkan mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk dapat menumbuhkan pola pikir yang lebih kritis sehingga mahasiswa bisa menanggapi ya case-case atau project-project yang diberikan oleh praktisi sesuai daripada bidang keahlian atau kebutuhan di lapangan. Nah itu Bu, memang tantangan dosen pengaku ini harus menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah kalau salah satunya tidak ada, berarti IKU yang ketujuh kita tidak dapat klaim karena nanti pengakuan IKU ini akan dilihat daripada video yang nanti dilampirkan pada evidence. Itu sih Bu. Oke, berarti tadi nggak cukup dengan foto di awal dan di akhir ya, berarti kita harus record seluruh pertemuan yang sudah dijalankan di kelas MBKM ini ya. Betul Bu, betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Zendi. Ya, terjawab ya Bu, mudah-mudahan terjawab. Pak Zendi, satu lagi, kalau saya boleh share screen proposal saya, benar yang saya buat itu 567 pertemuan. Boleh Bu, coba Bu. Ini juga ini yang ada di dashboard ya Bu. Apakah sudah terlihat? Boleh ke atas kan? Nah, ini yang di RPS Bu. Nah ini kayaknya beda ya Bu isiannya ya. Ini 567 nih. Rancangan arsitektur 3 kan Bu ya? Iya. Oh beda ya Bu ya?
isinya ya. Nah, makanya. Oke Jadi Bu, nggak saya apa-apa Bu. Ini aja dikirimin. terkejut-kejut kalau kayak gini. Ini juga Pak Andinya juga terkejut-kejut ini. Nanti ini Karena kita saya udah informasikan dari awal di di 567 apa ya. di 567 gitu. Nanti dikirimkan saja Bu. Saya juga nggak tahu nih ke replace ya. Jika demikian, ini proposal kayaknya beda ya. Beda apa namanya, dari kontennya juga beda ya, saya lihat ya Bu ya. Kalau yang tadi tuh Ibu tuh topik bahan ajar tuh cukup banyak ya. Di sini konsep dan segala macam berbeda. Nanti dikirimkan saja Bu, karena masih ada link revisi proposal di gelombang ketiga. Nanti saya bisa submit aja Bu ke situ. Jadi saya ngirimnya kemana nih? Ke saya Bu, saya bisa langsung. Email, pakai email. WhatsApp boleh Bu, langsung PDF. Oh iya. Boleh. WhatsApp ya. Nanti saya informasikan informasi lanjutnya Bu. Ya. Makasih. Iya Bu. Ya, selanjutnya Ibu Hamnah, silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamnah dari nanti yang akan berkolaborasi di pemrograman komputer 2 ya. Nah nanti ini kalau dari jadwalnya saya lihat barusan beda sama yang jadwalnya waktu itu dari Pak Zendi yang diajukan ke saya, itu adanya di weekday, adanya di setiap hari Senin ya, tapi tadi di PDF-nya sih hari Sabtu ya. Oke. Nah, mohon izin Bu Amnah, jadi yang waktu saya kasih itu tanggal ininya Bu, tanggal minggunya, tanggal minggu awal yang tadi, berdasarkan kalender akademi. Namun nanti pelaksanaannya kan tadi ada reguler 1 dan reguler 2. Reguler 2 itu semuanya Sabtu ya Bu ya, semua Sabtu. Yang kemarin, ini kan bisa disesuaikan dalam tadi pelaksanaan minggu ke-1 itu kita punya 7 hari untuk melaksanakan kelas kolaboratif Bu. Nah kita punya 7 hari, nanti silahkan ya Ibu nanti dengan saya mungkin berkoordinasi saja, Ibu mau hari apa, nanti tapi dengan catatan sesuai minggunya Bu. Sesuai minggunya, tapi harinya nanti boleh Ibu kapan saja. Nanti kita akan koordinasi dengan mahasiswanya untuk masuk pada jadwal Ibu. Seperti itu Bu, lebih dinamis ya Bu. Oh, I see. Berarti masih ada possibility buat di weekday ya Pak? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Nanti Ibu ke saya aja bisanya, itu kan minggunya udah keluar ya. Nanti hari apa Ibu ingin isi, silahkan nanti koordinasi saja Bu. Oke. Itu hari dan jamnya bisa dari saya juga atau harinya aja tuh Pak? Jamnya dari Ibu juga sama, hari dan jamnya disesuaikan saja. Oke, kalau gitu. Thank you. Oke Bu, sama-sama. Oke, coba saya cek dulu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu Bu Ika ya. Bu Ika silakan Bu, monggo Bu. Iya, Mas Jandi mungkin sama ya. Tapi pertanyaan saya sih sebenarnya lebih menyingkat. Ini kedengaran nggak suara? Sebenarnya sinyalnya lagi jelek nih. Kedengaran Bu, jelas Bu. Oke. Ini Pak, kalau misalkan terjadi perbedaan nih antara jadwal yang tadi Pak Zen ditampilkan dengan apa yang kita ajukan di dalam proposal, apakah jadi permasalahan ya kalau misalkan kita melaksanakannya itu sesuai dengan yang kita ajukan di proposal gitu? Yang pertama sih Bu, pasti kena monef ya Bu, kalau kayak gitu ya. Pasti kena monef karena tidak sesuai. Oh oke. Kalau kena monef berarti memang ini harus diproses lebih lanjut ya. Makanya nanti saya akan bergerak sih Bu setelah ini. Ya untuk yang berbeda jadwalnya nanti saya akan langsung ajukan ke revisi gelombang ketiga. Nanti akan diumumkan lebih lanjut berarti untuk pengisian jadwal kelasnya. Gitu. Oke, terus ini Pak, mungkin ini pertanyaan lanjutan juga. Kalau saya itu kan e-learning ya, pakai web e-learning berarti dalam metode pelaksananya kan. Saya mengasumsikan sih nanti praktisi di sini ada Pak James itu nanti dia akan dapat akun ya, bisa masuk ke
web e-learningnya. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PBAL bahwa kegiatan e-learning itu kalau misalkan dibuat kelas kan ini kan harus, kalau e-learning kan sebenarnya kan metodenya cuman kasih modul, jawab forum sama kuis gitu ya Pak ya. Nah, kalau ini kelas kolaboratif berarti yang ada di pikiran saya itu ya saya bikin Google Meet lah gitu. Ya. Nah, problemnya kalau dibikin Google Meet itu kan harus terrecord ya di apa namanya web e-learning. Nah, itu Google Meet-nya nggak bisa direcord, Pak. Nah, itu gimana ya? Oke. Yang pertama tadi terkait praktisi masuk ke platform e-learning. Nah, ini sebenarnya 2 minggu lalu ya kami mengajukan Bu akun-akun praktisi ke SDM yang untuk bisa di-plotting ke SIA. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua kami mengajukan juga nama praktisi yang mengajar pada platform e-learning untuk bisa mengakses LMS ya Bu. Namun memang ini sudah ada kebijakan Bu dari universitas ya terkait pelaksanaan e-learning. Bahwasanya dosen ya atau pengajar yang mengampu mata kuliah e-learning harus memiliki satu syarat ya sehingga bisa di mapping atau di enroll pada platform e-learning. Syaratnya adalah sertifikasi e-learning itu Bu. Nah, karena praktisinya belum sertifikasi e-learning yang ada di UMB, maka tidak apa-apa Bu, hanya dosen pengampunya saja yang masuk ke LMS. Nanti praktisi Ibu, Pak James ya, mohon izin, Ibu men-share link ya Google Meet kepada Pak James ya, sehingga Pak James bisa mengajar pada Google Meet tersebut. Nah, terkait record yang memang ini license-nya dicabut ya dari UMB ya pada Google Meeting, mungkin solusinya adalah menggunakan screen recorder Bu. Ya bisa seperti Snagit ya, mungkin screen recorder yang lainnya ya. Nanti silakan apa namanya, mungkin juga nanti saya provide ya Bu ya apa namanya softwarenya dan cara menginstalasi dan menggunakannya bagaimana kepada Bapak Ibu dosen ya, sehingga terkendala dengan Google Meeting terselesaikan. Atau solusi mudahnya adalah bersurat ke support Mercubuana untuk peminjaman Zoom pada jadwal pelaksanaan perkuliahan. Itu Bu, nanti bisa langsung di-record sebagai host. Itu sih Bu. Nah, untuk kewajiban kita nih sebagai dosen pengampu mata kuliah e-learning ya Bu kan, hanya pertemuan 1, 7, dan 15 ya. Nah, artinya kalau kelas Ibu, kelas kolaboratif Bu Ika di e-learning, yang kemungkinan itu tidak dihitung ya sebagai presensi atau kehadiran dosen kepada platform e-learning. Artinya tetap mengikuti prosedur e-learning Bu Ika ya. Kalau pertemuan 1 ya berarti Google Meet, pertemuan 2 berarti mengisi modul, kemudian forum dan juga kuis. Tetap mengikuti Bu. Perbedaannya hanya nanti ada tambahan kelas yang menggunakan Google Meeting ya, atau Zoom ya Bu. Itu ya Bu Ika. Oh ya, kalau itu nggak masalah sih. Berarti tetap materi, kemudian ya substansi yang harus dipenuhi ketika kita mau dihitung kehadirannya di dalam platform e-learning itu kan saya bisa gantikan dengan materi yang disampaikan oleh praktisi sebenarnya kan. Betul Bu, betul. Iya, ya nggak masalah sih kalau itu. Saya rasa administratif ya sifatnya ya Pak Zendi. Oke, cukup jelas sih. Tadi solusinya yang screen recording ya, atau saya harus buat surat ya. Yang buat suratnya siapa Pak? Saya Prodi, ke supportnya. Prodi Bu. Aduh kasihan prodinya sibuk ya Pak. Ya udah screen recording aja deh kalau gitu. Nanti saya cari tutorialnya deh. Makasih Pak Zendi. Ya Bu, sama-sama. Bapak Ibu yang lain, ada Pak Satrio Pembayun, silakan Pak. Pak Satrio. Izin Pak, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya praktisi dari
Satrio Pembayun Pak, dosen utamanya Butin Perancangan 4. Gini ya Pak, masukan aja nih terkait yang menyambung dari pertanyaannya sama sih dengan Bu Ika tadi. Ini hal teknis sih Pak untuk online ya. Nah, kalau saya lihat tadi kan Bapak banyak ada aplikasi, kemudian ada kalau Google nggak bisa kita izin pakai Zoom, itu kayaknya kadang agak ini ya Pak ya, agak sulit dan sepertinya agak complicated gitu kalau menurut saya. Nah, gimana kalau umpamanya saya ngusul nih Pak untuk kita trial dulu nih Pak, trial dulu sebelum memang kan kebanyakan ini tatap mukanya, bukan tatap muka ya, pengajarannya melalui online Pak. Online, betul. Nah kalau online itu kan apa namanya dari aplikasinya sendiri, Google Meet, Zoom atau Teams itu kan memang harus stabil, kemudian jaringan internet juga harus stabil. Kalau nggak stabil kan tiba-tiba putus di tengah jalan kan tidak terrecord Pak, yang dari yang batas 2 jam tadi jadi cuma umpamanya cuma 1 jam. Nah itu kan tidak masuk persyaratan dari praktisi mengajar, kami takutnya gitu. Nah sebaiknya untuk hal ini dimatangkan dulu Pak dari Mercu Buana, gimana supaya hal seperti ini tuh tidak menjadi kendala. Kadang memang kita udah siap nih Pak semua materi, kemudian kita udah siap untuk berbicara dari waktu juga kita udah izin sama kantor, tapi kemudian terkendala sama online ini biasanya gitu. Nah, saran saya ada 2, 1 gimana caranya kalau kita trial supaya memastikan Google Meet itu bisa teraplikasi ke semua praktisi dan dosen. Terus yang kedua, apabila terjadi koneksi atau ketidakstabilan apa namanya jaringan, itu bisa nggak kita bikin semacam manualnya gitu, mamanya manual apa namanya ya, daftar hadir manual, kemudian jam gitu, mau kita tulis jamnya gitulah. Kita mulai jam sekian, kemudian kita selesai jam kemudian. Begitu pula dengan para mahasiswa, kan mahasiswa juga kan pasti dituntut untuk mengikuti 80% dari kehadiran online biasanya gitu, karena kan kebetulan anak saya juga masih online, persyaratannya kayak gitu. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah ini hal mumpung kita masih ada waktu, dimatangkan dulu Pak untuk masalah online ini, mungkin dengan tim IT Bapak di sana atau tim yang lain yang lebih expert gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satrio. Oke, jadi memang ini Pak, ada kekhususannya di Mercu Buana ya terkait tadi mata kuliah yang e-learning ya. E-learning itu salah satu syarat dosen itu diakui kehadirannya atau pengajarannya adalah ketika dia membuat atau mengenerate Google Meet pada e-learning ya. Itu khusus untuk mata kuliah e-learning ya. Kemudian ada mata kuliah yang di mapping pada LMS yang kedua yang dinamakan oleh POS. Jadi kita punya 2 LMS. Satu LMS e-learning ya, satu LMS POS. Nah, kenapa ada 2? Kok aneh gitu ya ada 2? Karena fundamentalnya adalah ini POS dibangun adalah untuk menggantikan perkuliahan yang tadinya luring ya. Sebelum pandemi semuanya luring, kemudian sebanyak 70% ini dipindahkan ke POS ya, sehingga sampai saat ini POS ini masih menjadi satu solusi ya sebagai salah satu lock bagi dosen pengampu dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Namun tidak dibatasi apakah dia menggunakan Google Meeting atau menggunakan Zoom ya, menggunakan Google Meeting atau Zoom. Nah, mungkin ini juga saya akan terima Pak Satrio masukannya, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan coba bersurat ya ke IT ya terkait peminjaman Zoom sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu dosen pengampu dan praktisi nanti akan berkolaborasi di dalamnya. Namun dengan catatan jadwal tersebut harus bersifat fix ya, karena kita tidak bisa mereschedule Zoom yang sudah kita book ya oleh tim support. Itu
Pak Satrio. Ya mungkin ini juga jadi satu masukan buat saya. Besok kita langsung eksekusi ke tim IT, yang pertama. Kemudian terkait record, ya, terkait kendala teknis ya, berupa misalkan tiba-tiba di tengah-tengah terputus, ya, recordnya itu hilang. Nah, ini recordnya tidak apa-apa, misalkan dalam satu pertemuan itu ada 2 record atau 3 record karena ada kendala teknis, nggak masalah Pak. Seperti Zoom kan ketika dia si hostnya ini left gitu ya, recordnya terputus, kemudian dia join lagi, nah recordnya itu pasti kan ada 2 file, nggak masalah Pak, itu nanti bukan di pihak praktisi kok Pak, itu di pihak dosen pengampu ataupun juga mahasiswa. Jadi praktisi nanti diberikan kemudahan untuk join melalui platform conference ya, baik Google Meeting ataupun juga Zoom. Mungkin nanti apa tadi ya istilahnya Pak Satrio itu untuk testing ya, untuk trial ya. Trial Pak. Untuk trial boleh juga ini nanti diinisiasikan. Ya nanti saya akan pinjamkan, saya akan ajukan ya, ajukan satu sesi untuk kita bisa trial dalam program pengajaran praktisi mengajar. Seperti itu Pak. Sehingga capture atau apa ya istilahnya ya, capture untuk kebutuhan laporan kegiatan dan notebook itu bisa terpenuhi. Seperti itu Pak. Itu terima kasih banyak untuk masukannya. Namun saya tidak menutup kemungkinan memerlukan koordinasi dulu untuk kepada pihak IT. Itu sih Pak Satrio. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak Teguh, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Zendi. Izin bertanya terkait dengan sama ya kayak tadi ya dengan Pak Satrio sama sebelumnya juga. Jadi sebenarnya dari praktisi mengajar ini dari pihak tim praktisi industri ini hanya mengajar saja ya, maksudnya untuk screenshot, kemudian untuk absensi dan untuk recording tadi itu bukan dilakukan oleh tim pengajar praktisi ya. Ya. Karena kan kita juga boleh dibilang nanti di invite ya, jadi ada Google Meet atau Zoom kita masuk aja, jadi bukan kita yang membuat, kita sebagai hostnya gitu. Betul, hostnya nanti dosen pengampu Pak. Dosen pengampu, nanti dosen pengampu juga bisa koordinasi dengan ketua kelas untuk membantu capture screenshot daripada awal perkuliahan, akhir perkuliahan maupun juga record. Jadi itu Pak. Jadi nanti dosen praktisi ini hanya di-invite, kemudian melakukan proses pembelajaran. Namun tetap kewajibannya praktisi adalah itu Pak tadi membuat logbook pada dashboard praktisi mengajar ya sebagai salah satu syarat pencairan pendanaan ya Pak dari LPDP. Ya, oke. Nah, palingan di situ kan tadi kita butuh data-data ya. Nanti datanya akan dikirim dibantu oleh tim dosen pengampu gitu ya untuk dimasukkan ke dalam logbook tadi. Ya, betul. Nanti kita join ke grup aja Pak. Tadi di akhir itu ada grup Telegram. Nanti kita bisa lempar-lemparan data di situ aja Pak. Apa-apa. Oke, siap-siap. Itu tadi grupnya grup Telegram ya? Betul, Telegram. Oke, udah dibuka atau? Sudah Pak, sudah dibuka, sudah bisa langsung join. Mungkin saya bisa share ulang. Oke, terima kasih. Nah, kenapa Telegram Bu? Karena bisa dipin Bu. Jadi semua informasi nanti tidak tertiban. Informasi penting itu nanti tinggal diklik saja, dipin oleh admin. Jadi untuk mempermudah Bu sebenarnya. Kalau di WhatsApp itu kadang-kadang informasi penting itu ketiban ya Bu ya. Harus membuat star sendiri. Ya. Jadi harus download nih. Ya Bu, dimohon untuk mendownload karena ini Bu, official praktisi mengajar nanti juga Telegram. Nah itu nanti dosen juga dosen dan praktisi join pada Telegram yang disediakan oleh official praktisi mengajar Kemdikbud. Itu jadi kita mengikuti saja Bu, mengikuti yang sudah disediakan. Mungkin juga ada bagusnya ini kali ya, selain tadi trial praktisi mengajar yang di kelasnya, mungkin juga perlu workshop Bapak atau gimana untuk tadi praktisinya di dashboardnya ngisi-ngisi apa, ke dosennya lah paling nggak saya yang rada-rada gaptek, bukan rada gaptek. Ini belum ada sih Bu, karena jadi bikin log itu mesti download dari mana gitu atau gimana Mas? Bukan Bu, ini kan kemarin ada pengajuan ya, saya sempat share di grup koordinator untuk dosen mengisi email.
email ya Bu ya, dosen pengampu untuk mengisi email. Nah, ini nanti akan didaftarkan sehingga bisa mengakses dashboard praktisi mengajar, yaitu di praktisi mengajar .id ya. Nah, nanti di dalam situ sudah ada rekapan mata kuliah dan juga logbook yang diisi praktisi. Nanti mungkin dosen pengampu akan ada ini lagi Bu, akan ada ya nanti workshop lagi untuk proses verifikasi gimana sih gitu. Karena saya sendiri belum bisa mengakses sih Bu untuk yang di role dosen belum dibuka Bu kebetulan. Nanti kalau sudah dibuka kita akan adakan meeting lagi Bu ya untuk bagaimana cara memverifikasi, bagaimana cara mengisi laporan logbook praktisi nanti kita akan adakan Bu. Namun bertahap Bu, namun akan bertahap. Seperti itu sih Bu. Baik, makasih. Kalau nggak salah pun fitur yang pendanaan juga belum muncul ya di dashboard praktisi. Saya diinfokan ada tanggalnya itu untuk dia bisa mengisi karena proses pengumuman masih ada gelombang nih, gelombang ketiga masih terus berjalan sehingga pendanaan itu masih ditutup dulu fiturnya. Seperti itu Bu. Usul boleh nggak? Ya Bu. Kayaknya perlu ada satu tenaga administrasi deh yang standby. Soalnya lumayan rumit juga nih pelaporannya. Nanti coba ya Bu, kita ajukan ke Pak Direktur ya Bu, kalau untuk perihal tersebut ya Bu. Mudah-mudahan nanti ada anak magang gitu kan bisa masuk bisa membantu lumayan tuh. Iya, saya rasa perlu sih Pak Zendi ya. Coba. Karena kadang gimana ya, kadang kita suka pelatihan gitu. Itu kalau mau nanya juga sungkan gitu loh, kadang kala ya. Gitu aja sih Pak. Jadi kalau sama ada yang ditugaskan memang ada PIC-nya yang khusus untuk membantu administrasi gitu. Nah itu enak gitu nanya-nanyanya gitu. Mungkin itu sih. Untuk ini ya Bu, verifikasi dan juga pelaporan logbook tetap dilakukan masing-masing. Namun untuk perihal lainnya terkait administrasi yang tadi berkaitan ya untuk di level PT itu nanti kita akan bantu Bu. Oke. Iya, selanjutnya mungkin ada dari Butin ya Bu. Monggo Bu, Butin. Iya, terima kasih Mas Hendy. Saya usulannya Bu Ika bagus ya. Kalau ada admin lebih bagus lagi. Kalau saya sih jujur saja yang khawatir kalau saya sebagai dosen pengampu salah ngeklik atau lupa ngeklik, termasuk praktisinya juga salah atau lupa ngeklik sesuatu yang berakibat praktisinya tidak dibayar. Nah ini kan kita malu Pak, malunya malu sekali gitu loh. Karena kita udah minta tolong Ibu koordinasinya dari kapan hari berkali-kali koordinasi gitu. Terus nanti ketika pelaksanaan juga banyak klik-klik termasuk logbooknya ya bukan salah mes ini juga gitu. Sehingga mungkin memang ada yang memonitor ini belum selesai, ini belum ada yang kira-kira ada nggak Pak supaya yang dikhawatirkan kesalahan klik atau ada lupa klik sehingga berdampak praktisinya tidak dibayar. Itu kan yang bikin malu lah ya. Praktisinya kan juga mungkin nggak terbiasa. Biasanya diundang kuliah tamu ya udah undang tamu berbicara selesai udah gitu. Ya, betul. Nah ini kan udah tamu tapi ribet-ribet dari diktinya lah ya, ribet banget isiannya ya, walaupun mungkin siapa tahu nanti ke depan untuk praktisi bisa menjadi bank data sering dipanggil oleh dikti untuk menjadi narasumber di seluruh Indonesia. Kan kami harapannya untuk praktisi itulah ya, mempromot praktisi supaya dia namanya berkibar di seluruh Indonesia, harapannya itu. Tetapi untuk kasus yang di UMB ini mohon dibantu Mas Hendy mungkin supaya usulannya Bu Ika itu terwujud sehingga tidak sampai terjadi praktisi lupa ngeklik sesuatu berakibat tidak dibayar. Itu saja Mas Hendy, terima kasih. Atau kita jadwalkan ya Bu ya, setiap minggunya untuk praktisi mengisi logbook. Sepertinya nanti dari official praktisi mengajar pun akan mengadakan pelatihan ya Bapak Ibu. Ya seperti kemarin ada undangan onboarding untuk praktisi, itu dilaksanakan 2 kali ya undangannya dan juga kami sampaikan. Namun memang sayangnya
report daripada onboarding itu tidak dikirimkan. Ya memang kita sudah mengisi yang waktu kemarin. Di grup saya minta Bapak Ibu tolong isi absensi itu segala macam. Nah itu tujuannya untuk ke situ Bu. Ya untuk dibukakan aksesnya, untuk dimonitoring juga praktisinya, mana yang belum mengirim surat pernyataan dan sebagainya. Namun ini juga di luar kendali ya, terutama terkait platform praktisi mengajar sendiri. Kalau disuruh telah saya juga belum tahu, karena saya juga belum mencoba. Iya, Ya, paham saya. saja. Tapi untuk itu yang kita khawatir, maksudnya praktisinya mungkin jadi ini males gitu ya. Padahal itu akan, kalau dosen mungkin di laman dikti terbiasa emang yang ribet-ribet begitu. Kalau praktisi kan biasanya diundang kuliah tamu selesai udah. Ya mungkin dia dapat honor, terus senang dapat sertifikat. Kalau ini rasanya kan nggak seperti itu ya. Di awal ada macam-macam, di proses macam-macam, pascanya juga harus ngisi macam-macam pula. Nah mungkin juga selain nanti dikti dapat apa ya penghargaan dari dikti, UMB mungkin siapkan juga lah praktisi dapat sertifikat kayak apa bahwa pasti, menjadi Bu. pembicara. Pasti itu Bu. Baik, terima kasih Mas Emi. Ya Bu, terima kasih Bu untuk masukannya. Mungkin nanti kita akan diskusi dulu ya Bu dengan Pak Haris juga terkait ini. Mungkin untuk logbook ya nanti kita akan agendakan setiap minggu saja Bu untuk upload logbook praktisi di platform ya. Bentukannya kayak gimana pun itu juga saya belum menelaah, tapi nanti kita akan coba lihat bareng-bareng, mengisi bareng-bareng sehingga meminimalisir ya Bu daripada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan praktisi tidak dibayarkan. Ya, itu masukan yang cukup bagus Bu Ika dan Bu Tin, terima kasih banyak. Itu saya tampung juga ya. Berarti dengan demikian ada 3 catatan ya. Yang pertama adalah catatan terkait jadwal yang tidak sinkron, kemudian terkait trial dan juga Zoom ya tadi ya, kemudian terakhir terkait administrasi dan pelaksanaan atau pelaporan praktisi dan juga dosen. Nah itu Bu mungkin merangkum daripada pertanyaan yang tadi sudah dilayangkan. Nah mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan terakhir, saya persilahkan. Link telegramnya, linknya Pak Zendi. Oh, linknya bisa saya kopaskan. Atau materinya juga bisa di-download sih Bu. Sebentar saya kirimkan. Ya mungkin bisa dikopas di message di sini biar langsung ngeklik. Siap, sebentar Bu. Coba saya buka dari sini. Yang di-uploadin. Oke. Saya izin kirimkan link materi ya Bu. Ini adalah materi presentasinya. Di dalamnya sudah ada link grup Bu, di halaman terakhir. Atau saya kirimkan juga link grupnya. Link grupnya adalah ini. Sudah bisa diambil Bu? Atau di-download? Atau membutuhkan akses mungkin? Oke, makasih. Maaf Pak, saya boleh bertanya? Iya Bu, silakan Bu, silakan. Ini yang link grup praktisi mengajar ini kan selain untuk dosen UMB juga untuk praktisinya kan ya? Betul Bu, betul. Semuanya bergabung di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak, silakan. Silakan Pak. Halo, Halo Pak. izin bertanya, Bapak. Silakan Pak, silakan. Saya dengan Agus Supiat. Kebetulan pada gelombang ini diberikan kesempatan di kolaborasi di mata kuliah praktik mekanika tanah di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil ya. Iya. Nah, ada dua pertanyaan. Pertama, mengenai materi itu yang harus disiapkan oleh praktisi atau oleh kampus. Mohon maaf jika tadi sudah dijelaskan tapi saya belum dapat. Yang kedua, untuk tugas penilaian terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, apakah dosen praktisi memiliki wewenang untuk menilai atau hanya dosen pengampunya saja. Itu saja, mungkin mohon dibantu informasi dan penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tadi terkait dua pertanyaan ya. Tadi pertanyaan yang pertama terkait pelaksanaan ya Pak ya. Iya Pak. Saya menyangkut ini dulu deh Pak. Kalau modul ya, modul tadi ada dua skema nih Pak. Modul ada dua skema. Yang pertama dosen praktisi, atau saya sebut dosen praktisi, itu menyediakan modul sesuai dengan rancangan RPS pada proposal mata kuliah. Itu case yang pertama. Nah, kemudian case yang kedua, dosen praktisi mengadopsi materi yang memang sudah disediakan oleh dosen. Namun dengan catatan harapannya praktisi mengajar ini adalah memberikan feedback ya kepada kurikulum yang memang sudah didesain pada program studi ya, yang berarti praktisi boleh mengadopsi modul dosen, tapi dengan catatan memberikan case-case yang disesuaikan isunya ya, sesuai ke dunia industri yang memang Bapak di bidang keahliannya gitu ya, serta menawarkan solusi-solusi terkait case-case tersebut. Itu sih Pak. Jadi bisa dua arah ya, dosen praktisi membuat sendiri sesuai rancangan pembelajaran ya, atau mengadopsi daripada modul dosen dengan memodifikasi, menambahkannya, memperbarui dan segala macam. Itu sih Pak untuk modul. Kemudian untuk nilai. Untuk nilai memang kewenangan saat ini masih di dosen pengampu. Namun praktisi juga boleh ya memberikan rekomendasi daripada tugas-tugas yang telah diberikan praktisi. Ya, misalkan memberikan satu kasus atau proyek gitu ya, selama 3 minggu atau 4 minggu. Nah, dengan proyek yang dirancang oleh praktisi sehingga memiliki output. Nah, output ini juga bisa sebagai salah satu bahan asesmen ya, mungkin Bapak Ibu dosen dijadikan rencana tugas mahasiswa 1 atau rencana tugas mahasiswa 2 ya, itu nanti pengalokasian nilainya itu tergantung daripada dosen pengampu. Namun dosen pengampu juga bisa mengadopsi nilai yang diberikan oleh praktisi ya, dengan bobot-bobot tertentu tentunya Pak. Karena kita ini dalam merancang kurikulum itu akan saling terkait ya, dari hilik hulur itu sampai dari proses perancangan kurikulum dan penilaian itu akan sama ya, tarikan desainnya, sehingga tidak bisa terpisahkan ya desain capaian ya dengan output penilaian mahasiswa. Nah, untuk penilaian monggo Pak, silakan nanti berdiskusi saja dengan dosen pengampu jika Bapak memberikan satu case atau project gitu ya kepada mahasiswa, sehingga praktisi bisa menilai mahasiswa dengan nilai-nilai yang memang sesuai daripada apa yang diberikan. Ya, contoh misalkan menggambarkan
kompetensi berdasarkan hard skill-nya, atau menggambarkan kompetensi berdasarkan soft skill-nya. Misalkan mahasiswa mampu menguasai desain arsitektur software ya misalkan gitu, atau pengembangan software, atau mahasiswa mampu merancang UI UX dan sebagainya macamnya. Yaitu dipersilahkan Pak, tapi tetap saling berkolaborasi dengan dosen pengampu. Itu sih Pak bocorannya. Mudah-mudahan dapat menjawab. Baik, terima kasih. Oh iya, di UMB sendiri untuk semester besok masih online atau sudah offline ya untuk reguler 1? Nah, untuk reguler 1, kebetulan kita ini karena ada di masa transisi, ya Bapak Ibu praktisi izin menyampaikan juga, di masa transisi di mana dari kelas yang seluruhnya daring, kemudian di sini kita implementasikan untuk luring. Artinya memang seperti tadi, kenapa masih ada pos sementara kelasnya sudah luring ini, karena kita masih ada masa transisi. Tapi untuk mahasiswa semester bawah, semester 1, 3, 5 itu semuanya luring. Ya, kemudian 7 itu masuk ke daring. Jadi memang masih blended lah Pak, masih campur-campur lah. Karena memang kita mendinamiskan kebijakan proses pembelajaran. Tapi kita tetap mengikuti arahan daripada Kemdikbud ya Pak. Itu sih. Tapi untuk kelas praktisi sesuai daripada proposal Pak. Kalau daring ya tetap dilaksanakan daring melalui tadi conference ya, Google Meeting atau juga Zoom. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang lain tadi ada yang raise hand. Hilang ya, hilang. Bu Mardia mungkin Bu, biasanya Bu Mardia bertanya Bu. Saya malam ini nyimak aja. Oke, siap Bu Mardia. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin sebelum kita akhiri, ini masih ada 7 menit ya. Ya Bu Anita, silahkan Bu Anita. Terakhir ya Bu. Izin bertanya. Iya. Tadi saya kalau tidak salah menyimak, itu kan pada saat pembelajaran oleh dosen pengampu, itu apakah kami praktisi ini ikut kelasnya atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin hampir sama tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus ya, bahwa kami mungkin dapat silabus atau poin-poin yang akan disampaikan oleh dosen pengampu itu kira-kira kapan, supaya kami juga ada persiapan untuk menyiapkan materi mungkin versinya kami. Kemudian untuk poin yang ketiga, apakah disediakan atau difasilitasi momen kami mungkin briefing terlebih dahulu dengan dosen pengampu atau seperti apa. Jadi pada saat nanti kelas antara praktisi dengan dosen pengampu itu sudah ada komunikasi sebelumnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Terkait silabus ya Bu, terkait silabus atau RPS itu seharusnya sih ketika penawaran gitu ya. Ini saya tidak tahu ya Bu, di dashboard di sisi praktisi ya, di dashboardnya itu terlihat atau tidak RPS yang diupload oleh prodi Bu atau perguruan tinggi. Karena ketika kita mengajukan kolaborasi itu disertakan dengan proposal di mana di dalamnya ada silabus ataupun juga rancangan pembelajaran. Itu yang pertama. Kalau memang tidak ada, nah monggo Bu, sekarang nanti kita akan sediakan drive saja ya Bu ya, di situ nanti Bapak Ibu praktisi bisa mengakses gitu ya, mengakses RPS atau proposal mata kuliah dari masing-masing prodi. Itu Bu. Kemudian kayaknya sih kalau yang saya lihat di dashboardnya saya belum muncul. Saya nggak tahu kalau di praktisi yang lain. Tidak muncul ya Bu ya? Iya. Tidak muncul, oke. Berarti memang ini ya. Kemarin juga ada yang bertanya ya, Pak Teguh ya kemarin. Pak Teguh justru minta langsung ke saya, Pak Jenny ada nggak gini gitu ya. Langsung saya kasih karena saya tidak tanya tuh waktu itu apakah di dashboardnya ada atau tidak. Tapi saya langsung berikan. Ya mungkin itu sih Bu, kalau memang tidak muncul kita nanti akan jadikan satu draft saja Bu, satu draft proposal
proposal B ya. Sehingga di situ ada outline pembahasan-pembahasan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini tahapan awal nih Bu ya. Kemudian terkait briefing praktisi dengan dosen pengampu, monggo Bu, ini nanti bisa diinisiasikan saja Bu, Ibu dengan dosen pengampu, karena kita sudah bergabung dalam satu grup. Silakan nanti bisa saling sapa Bu, bisa saling mengenal dengan dosen pengampu. Ini kan supaya kolaborasinya itu semakin erat, itu sih Bu tujuannya. Nah, namun jika memang nanti ingin diinisiasikan, saya rasa jadi lebih tidak efektif ya Bu ya. Lebih enak sih kayaknya itu Bu, saling menyapa ya Bu ya, antara dosen pengampu dan praktisi ya, sehingga kita bisa mengembangkan network juga ya antara dosen pengampu dan juga praktisi sesuai daripada bidang keahlian. Tentu saja penawaran mata kuliah antara dosen pengampu gitu ya, sesuai bidang keahliannya, dengan praktisi yang juga sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga nanti bisa saling berdiskusi, mungkin tidak hanya pembahasan mengenai pembelajaran, mungkin juga tentang case-case project yang memang bisa dilanjutkan dalam tahap yang memang lebih besar gitu ya Bu ya. Itu harapan saya sih. Tapi memang kalau ingin kami sediakan ya, mungkin nanti sekalian dengan briefing yang pelaksanaan Zoom ya Bu ya, kita jadikan satu di situ ya. Atau Ibu dan dosen pengampu bisa membuat room sendiri juga dipersilahkan, monggo Bu. Nah, kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi Bu yang belum tercapture mengenai apa Bu, mohon maaf. Pada saat misalnya seperti saya tadi pas lihat jadwalnya itu kan minggu ke-5, 6 dan seterusnya. Nah, pada saat pertemuan 1 sampai ke-4 apakah kami praktisi boleh ikut, harus ikut atau seperti apa? Luaran daripada program praktisi mengajar itu 2. Dari sisi PT Bu, itu indikator kinerja keempat yaitu praktisi mengajar di dalam kelas, dan indikator kinerja utama PT nomor 7 yaitu pelaksanaan kelas kolaboratif dan partisipatif ya berdasarkan case based learning dan juga project based learning. Artinya kata kolaboratif dan partisipatif ini dalam tanda kutip ya. Kolaboratif berarti dosen dan praktisi ini dalam satu room yang sama, dalam satu kelas yang sama, memberikan pemaparan, memberikan materi. Anggaplah dari praktisi memberikan case gitu ya. Secara kajian teori, dosen pengampu bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Mungkin secara teknis praktisi bisa menjelaskan secara detail. Nah, ini yang dimaksud dengan kelas kolaboratif. Kemudian apa kelas partisipatif? Kelas partisipatif ini mahasiswa dilibatkan dalam perkuliahan. Ya, at least mahasiswa itu bertanya atau mahasiswa diberikan tugas. Sehingga anggap dalam Ibu tadi ada 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Anggap dalam 3 pertemuan ini salah satu di minggunya itu adalah kelas partisipatif ya. Si mahasiswa itu diberikan tugas atau presentasi gitu juga bisa. Tapi makna daripada kolaboratif itu ya Bu ya, tidak dalam satu room praktisinya saja yang mengajar, kemudian dosennya menonton. Nah, tidak seperti itu. Tapi kelas kolaboratif itu lebih intensif, dosen dan praktisi ini saling memberikan knowledge ya kepada mahasiswa ya. Mungkin dalam sesi-sesi tanya jawab, misalkan ketika praktisi sudah memaparkan materi, kemudian dosen memancing dengan satu pertanyaan atau satu case, sehingga meningkatkan mahasiswa untuk berpikir kritis ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan problem yang ditawarkan oleh praktisi ya, baik dari kajian secara teoritisnya ataupun kajian secara teknisnya. Mungkin bisa membantu terkait jawaban yang tadi pertama ya Bu ya. Nah, makanya dari itu modul tadi disusun dikembalikan ya, praktisi bisa membuat modul sesuai daripada silabi. Namun untuk silabi kami juga mohon maaf Bu, kalau memang dari dashboard praktisinya tidak tampil ya, karena dari koordinator PT sendiri tidak ada akses ya Bu ke dalam akun praktisi ya. Ini berjalan secara dinamis,
sesuai dengan apa yang disediakan oleh koordinator praktisi dari Kemdikbud. Jadi kalau memang silabus atau RPS tidak muncul, nanti kami akan provide dalam satu buah drive sehingga bisa kita akses bersama. Ya, itu Bu, mungkin Bu dapat membantu menjawab ke 3 pertanyaan yang tadi. Oke, Mas Zendi, izin, jadi ada kepikiran nih, saya pertanyaan. Jadi ya, Mohon izin bertanya. Enggak, ini tadi kan kalau dilihat ya dari pelaksanaan secara teknis ya untuk praktisi mengajar, memang kayaknya saklek banget ya, dalam artian bahwa dalam mengcapture proses belajar mengajar pun juga waktu harus sesuai segala macam, waktu harus di-capture segala macam gitu ya. Nah, ya kita harapnya sih pelaksanaan bisa sesuai dengan aturan yang sudah diberikan gitu ya. Cuma kalau seandainya gitu, katakanlah ya kan Bapak dan Ibu praktisi ini kan juga beliau pasti juga punya kesibukan yang luar biasa ya, selain dari program praktisi mengajar ini. Di antara Bapak dan Ibu juga mungkin katakanlah menjabat apa gitu ya, jabatannya juga tidak gede sehingga memerlukan kesibukannya juga luar biasa gitu. Kalau seandainya gitu ya, dalam pelaksanaan program praktisi mengajar ini, pertemuan, katakanlah kalau saya tuh di pertemuan 2, 3, dan 4, ternyata di pertemuan kedua, praktisi tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan. Nah, itu bagaimana Mas Zendi? Apa bisa diganti ke pertemuan lain atau bagaimana? Atau memang saklek pertemuan 2, 3, dan 4 itu harus dilaksanakan? Gitu Mas Zendi. Dengan anggapan seperti ini Bu Madia, dengan anggapan 1 minggu itu full ya, gitu Bu, atau praktisi anggaplah isoman gitu ya Bu ya, dan segala macam. Nah, untuk ini nanti akan ada surat Bu pengajuan, tapi ini belum sah Bu, saya tidak berani menjawab Bu untuk ini, untuk pergeseran Bu ya. Tapi di buku panduan disebutkan ya dalam keadaan kahat bahwasanya pergeseran itu bisa diajukan dengan persyaratan khusus ya Bu. Mungkin kalau yang isoman bisa menunjukkan bukti PCR, kemudian juga bisa screenshot dashboard Peduli Lindungi gitu ya. Mungkin kalau yang keluar kota dan didinaskan, anggaplah dinasnya ada praktisi yang dalam pelayaran gitu, dalam waktu seminggu ini tidak mendapatkan akses sinyal gitu ya, misalkan untuk bergabung. Nah, itu bisa nanti case khusus ya Bu. Tapi untuk detailnya itu saya belum tahu juga Bu. Ini akan diinformasikan lebih lanjut sih Bu, harusnya. Oke. Berarti izin konfirmasi, berarti pelaksanaan itu bisa dilakukan dalam 1 minggu itu ya? Betul, dalam 1 minggu di hari. Biasanya dalam artian misalnya jadwal seharusnya adalah hari Selasa, lantas mungkin bisa jadi Bapak atau Ibu praktisi kemudian ada kegiatan hari Selasa sehingga dimundur hari Rabu, nggak apa-apa ya berarti ya? Nggak apa-apa. Kalau kayak begitu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mas Zendi. Ya Bu, sama-sama. Ya Bu Tin, silakan Bu Tin. Ya Mas Zendi, mungkin usul saja jika nanti Mas Zendi atau pihak UMB ada yang mewakili rapat dengan pihak pemberi dana yaitu Dikti atau BRIN namanya sekarang, saya belum hafal, disampaikan saja pengisian dashboard peneliti maupun dosen jangan ribet-ribet gitu. Ini kan sebenarnya hibah negara ke PTS atau PTN untuk kuliah tamu lah ya gitu. Mungkin kalau perguruan tinggi yang kaya mungkin lama-lama males juga kayak begini. Kenapa? Buat dosen lebih ribet, buat praktisi apalagi. Praktisi maunya simpel aja, saya diundang kuliah tamu, oke, datang kuliah tamu selesai, ngisi berita acara, ngisi apa, jamnya ini selesai. Ini kan ngisi ini. Saya jujur aja ya. Halo Bu. Minta ke praktisi, gak enak juga sama para praktisi ya, ternyata seribet ini pengisiannya gitu, padahal mereka mempersiapkan materi itu jauh lebih penting daripada ribet administratif. Jadi mungkin Mas Hendy kalau atau pihak UMB mewakili keluhan-keluhan buat dosen, tadi Bu Primi sudah sampaikan ribet amat ya jadinya ya gitu, ada konsekuensi enggak gitu kan, seperti itu.
Jadi mungkin disampaikan saja sistemnya atau apanya mungkin next time jika masih ada program ini disederhanakan, disimpelkan saja gitu. Betul. Supaya dosen tidak lebih ribet, apalagi praktisi gitu. Kalau dosen sih mungkin karena kita kerja di bendera UMB ya ribet dikit nggak apa-apa lah. Tapi buat praktisi mau diundang kuliah tamu ribet amat ya gitu. Di sana dapat honor lebih gede nggak lebih ribet datang ini misalnya, walaupun mudah-mudahan nggak ada praktisi yang seperti itu. Tapi ya, ini bukan kesalahan UMB tapi di diktinya yang lebih ribet. Siapa tahu usulan dari UMB diakomodasi ada ya disimpelkan lah gitu. Terima kasih Mas Indi. Ya, Bu, terima kasih Bu Tin. Ini mungkin jadi flashback ya Bu, waktu sosialisasi. Seingat saya juga logbook praktisi itu tidak di platform ya Bu ya. Ada template-nya. Bu Madia mungkin ingat ya Bu ya. Di awal-awal kita ada link logbook praktisi. Nah, ternyata saya juga baru ingat. Nah, ini ada pembaharuan sepertinya Bu ya terkait pencatatan logbook di platform. Yang memang ini terjadi ketika proses seleksi dan pengumuman telah berlangsung itu Bu. Nah ini mungkin juga menjadi catatan dan masukan penting ya Bu ya. Bagi kita juga tentunya karena kita juga punya program praktisi mandiri di dalam kampus. Ini juga menjadi masukan Bu, masukan cukup bagus ya tadi dari Pak Agus atau Pak Teguh juga tadi memberikan masukan. Itu kami catat semua Bu. Mudah-mudahan nanti bisa kita follow up ya dan dieksekusi. Terima kasih Bu Tin. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu praktisi dan Bapak Ibu dosen pengampu serta pimpinan di tingkat fakultas ataupun di tingkat program studi. Demikian rangkaian acara onboarding praktisi mengajar. Mungkin kita nanti akan bertemu satu sesi lagi ya terkait tadi teknis ya pelaksanaan pengisian logbook ya dan juga tadi terkait pelaksanaan kelas ya, kita akan coba trials. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu pimpinan di tingkat fakultas dan juga prodi serta Bapak Ibu dosen pengampu serta Bapak Ibu praktisi yang mungkin juga memiliki kesibukan yang sangat padat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya mewakili daripada koordinator Merdeka Belajar ya di tingkat Universitas Mercu Buana. Jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Demikian rangkaian acara onboarding ya praktisi mengajar 24 Agustus tahun 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.